Gerak cepat TNI tangkap pasukan AS dan Israel yang serang TNI di Gaza. Dari penangkapan tersebut adalah sudah ada di depan kita semua ini berupa senjata M16, dua pucuk dan satu pucuk menggunakan GLM. GLM itu pelontar granat, ada pelontar granat. Jadi bisa atau munisinya dan granatnya dilontarkan. Itu namanya GLM. Jadi dua pucuk M16 yang satu pucuk berupa dengan GLM. Kemudian ada senjata double satu pucuk, kemudian senjata laras panjang. Dalam sebuah operasi militer yang berlangsung hanya dalam hitungan jam, Tentara Nasional Indonesia (TNI) menunjukkan ketegasan dan kecepatan reaksinya dengan menangkap belasan personel pasukan khusus Amerika Serikat dan Israel yang terbukti menyerang satuan TNI di Gaza. Peristiwa ini terjadi setelah adanya serangan mendadak terhadap pos TNI yang tengah menjalankan misi kemanusiaan dan perlindungan warga sipil di wilayah utara Gaza. Serangan yang dilakukan secara diam-diam pada malam hari itu menyebabkan korban luka di pihak TNI dan menimbulkan kemarahan mendalam dari pemerintah Indonesia. Menurut sumber militer di lapangan, serangan terhadap pos TNI dilakukan oleh gabungan pasukan elit asing yang menggunakan teknologi siluman dan senjata berteknologi tinggi. Namun TNI yang telah memperkirakan adanya ancaman ini telah menyiapkan sistem pertahanan lapis ganda. Pukul 12.10 dini hari, kita diserang dari dua arah. Tapi berkat kesiapan pasukan, serangan berhasil dipatahkan. Bahkan, 14 penyerang berhasil dilumpuhkan dan ditangkap hidup-hidup, ujar Kolonel Infanteri Andika Fadilah, Komandan Satgas TNI di Gaza. Tim intelijen TNI kemudian mengidentifikasi bahwa para penyerang terdiri dari 9 personel Navy SEALs IHS dan 5 anggota Shayetet 13, pasukan elit Israel. Mereka dilengkapi drone intai bersenjata, senapan M4 modifikasi, dan alat komunikasi terenkripsi. Penangkapan ini menjadi momen krusial. Di antara barang bukti yang diamankan, TNI menemukan dokumen misi bertanda lambang Pentagon dan Mossad yang mengindikasikan adanya misi sabotase terhadap kehadiran Indonesia di Gaza. Dalam konferensi pers di Jakarta, Panglima TNI Jenderal Agus Subekti menyatakan, "Kami tidak akan membiarkan darah prajurit kami tertumpah sia-sia. Penyerangan terhadap pasukan Indonesia adalah penyerangan terhadap kedaulatan negara. Kami sudah bertindak tegas, cepat, dan terukur. Hingga saat ini, ke-14 personel asing yang ditangkap telah dipindahkan ke pangkalan rahasia milik TNI di Rafah. Mereka dalam pengawasan ketat pasukan khusus Kopassus dan akan diinterogasi untuk menggali sejauh mana keterlibatan Amerika dan Israel dalam sabotase terhadap misi kemanusiaan Indonesia. Interogasi akan dilakukan dengan tetap menghormati hukum perang dan konvensi Jenewa, namun kami tidak akan berkompromi terhadap kedaulatan," tegas Letjen Harsono, Kepala Intelijen Militer TNI. Langkah cepat dan tegas TNI menjadi penanda bahwa Indonesia tidak bisa diperlakukan semena-mena di panggung internasional. Di tengah krisis kemanusiaan Gaza, keberadaan TNI sebagai pelindung sipil justru diserang oleh aktor-aktor besar dunia. Namun kali ini, mereka salah langkah. Indonesia, lewat tangan dingin TNI, telah memberi pesan, "Jangan pernah meremehkan kami." Pasukan elit dari dua negara besar, AS dan Israel, melakukan serangan gabungan dengan target pengacau dari Asia Tenggara yang dianggap mengganggu operasi intelijen mereka di jalur Gaza. Target itu adalah Satgas Garuda, TNI Indonesia, yang mengawal distribusi bantuan dan melindungi warga sipil Palestina dari reruntuhan blokade. Mereka tidak menyangka, dalam waktu 11 menit setelah tembakan pertama, TNI melakukan pengepungan balik. Komando pasukan cepat dari Yonif Para Raider 328 dan Kopassus langsung diterjunkan dari arah selatan dan timur. Dalam manuver setengah bulan, pasukan elit TNI berhasil mengisolasi titik serangan, menjebak penyerang dalam zona tembak. Dalam waktu kurang dari 1 jam, 14 penyerang berhasil dilumpuhkan. 7 luka-luka, 2 tewas, dan sisanya menyerah. Dari hasil penyisiran dan interogasi awal di lapangan, identitas mereka terbongkar. 9 personel Navy SEAL IHS dan 5 anggota Shayetet 13 Israel. Menanggapi serangan mendadak ini, Panglima TNI langsung memerintahkan pelaksanaan Operasi Garuda Taring Malam.
protokol rahasia TNI untuk situasi di mana Satuan Indonesia diserang oleh aktor negara asing. Satuan Elit Gabungan, SEG, yang terdiri dari Kopassus Grup 2, Denjaka, dan Sat 81 Gultor, dikerahkan untuk mengamankan jalur evakuasi dan mencegat kemungkinan datangnya pasukan penyelamat dari pihak musuh. Ini bukan latihan, kita dikhianati. Mereka tembak duluan, kita tangkap hidup-hidup. Itulah kalimat Legend Hendra Wibowo, Komandan Operasi, yang sekarang viral di dunia maya sebagai simbol kebangkitan militer Indonesia. Dalam 6 jam, semua lokasi transit penyerang diamankan. Drone milik IS yang digunakan untuk koordinasi juga berhasil diretas oleh unit siber TNI AU. Di Pos Bravo 7, wilayah utara Gaza, satu peleton TNI dari Yonif para Raider 328 tengah mengamankan zona evakuasi bagi anak-anak korban serangan udara. Suasana tenang berubah jadi medan tempur saat ledakan sunyi dari drone stealth menghantam perimeter utara pos. Langit terbuka seperti neraka dan peluru turun seperti hujan tanpa suara. Serka Rivaldi, saksi hidup dari unit komunikasi lapangan. Namun mereka tidak kabur, mereka tidak mundur. Ini adalah Garuda. Sistem pertahanan deteksi dini berbasis iris milik TNI mengaktifkan mode siaga. Dan dalam waktu 4 menit, satuan reaksi cepat dari Kopassus dan pasukan elit TNI AL Denjaka langsung bergerak dari sektor Rafah ke utara, menutup jalur infiltrasi musuh. Pertempuran berlangsung 48 menit. Hasilnya, 14 personel asing ditangkap hidup-hidup, 3 gugur, dan sisanya menyerah setelah dikepung dari 3 arah oleh pasukan Indonesia yang bergerak tanpa suara, seperti bayangan yang haus balas dendam. Pada malam yang lengang di utara Gaza, di bawah langit yang hanya diterangi remang api dari puing-puing bangunan, pasukan TNI tengah menjaga pos kemanusiaan Garuda 5. Pos ini bukan benteng militer, melainkan pusat evakuasi anak-anak Palestina, markas para dokter sukarelawan, dan jalur distribusi air bersih yang dibangun oleh insinyur militer Indonesia. Namun kedamaian ini hanya sementara. Pukul 12.13 waktu Gaza, sebuah drone tempur MQ-9 Reaper tak dikenal menembakkan rudal mikro ke arah generator listrik pos TNI, memutus aliran energi dan membuka serangan senyap. Dari arah barat laut, 3 tim infiltrasi bergerak cepat. 2 dari laut, 1 dari arah perbukitan reruntuhan. Identifikasi awal menyebut mereka adalah personel berpakaian hitam, tanpa insignia, seperti hantu dalam gelap. Tapi mereka lupa. Malam adalah teman bagi pasukan Indonesia yang terlatih dalam operasi gerilya dan pertempuran urban.